taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Kembalinya Marc Marquez ke kejayaan tidak dianggap yang paling menonjol di dunia olahraga pada tahun 2024 di Laureus Awards, kalah dari rebeca Andrade. Marc Marquez kehilangan penghargaan Laureus untuk comeback internasional terbaik pada tahun 2024, yang mencakup semua cabang olahraga, pada sebuah gala yang diadakan di Madrid pada hari Senin. Ini juga merupakan edisi ke-25 dari penghargaan bergengsi tersebut. Juara dunia 8 kali itu bertanding melawan pesenam Brasil Rebeca Andrade, perenang Amerika Caleb Dressel, pemain ski Laragut Bahrami, perenang Australia Ariarne Titmus dan pemain kriket India Rishabh Pant. Akhirnya, pencapaian terbaik tahun lalu diraih Andrade. Atlet Brasil ini merupakan atlet dari negaranya dengan perolehan medali terbanyak dalam sejarah Olimpiade, dan setelah menjalani 3 operasi pada lutut kanannya, pada tahun 2015, 2017, dan 2019, ia bersinar terang di Olimpiade Paris baru-baru ini. Ia membuat sejarah dengan memenangkan emas di nomor lantai, mengalahkan Simone Biles yang sangat kuat, dan meninggalkan foto yang mengesankan dengan rival legendarisnya dari Amerika dan peraih medali perunggu, Jordan Chiles, menyerah di kakinya di podium. Selain itu, atlet muda berusia 25 tahun yang dalam beberapa hari akan berusia 26 tahun ini juga berhasil meraih medali perak pada nomor perorangan dan lompat galah, serta perunggu pada nomor beregu. Medali-medali tersebut melengkapi medali emas pada nomor lompat galah dan perak pada nomor perorangan yang telah diraihnya pada Olimpiade Tokyo 3 tahun sebelumnya. Andrade merupakan favorit kuat untuk memenangi hadiah tersebut dibanding pesaing lainnya, dan dia tidak gagal. Dengan demikian, Marquez tidak mendapatkan hadiah dalam kategori yang sebelumnya telah dimenangkan oleh legenda olahraga lainnya, seperti Valentino Rossi, Rafa Nadal, Ronaldo, Roger Federer, dan Michael Phelps. Juara multimusim dari Cervera ini meninggalkan Honda pada tahun 2023, meskipun masih memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya, dan pindah ke Gresini untuk menunggangi tim satelit Ducati. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dipandang telah mendapatkan sebuah tamparan yang tak terduga pada MotoGP 2025 melalui Marc Marquez dan adiknya. Geliat persaingan di MotoGP 2025 tak bisa dipungkiri terfokus pada tim pabrikan Ducati lantaran memiliki line-up mengerikan dalam diri Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sebagai rekrutan anyar, rentetan hasil menawan sudah berhasil dibukukan oleh Marquez setidaknya dalam 4 balapan pertama MotoGP 2025. Rider berjuluk Baby Alien itu seolah tak terbendung dengan melaju di atas Ducati Desmosedici MotoGP 25 untuk mengukir 7 kemenangan pada sprint dan MotoGP. Satu-satunya kegagalan yang dialami Marquez terjadi pada MotoGP Americas di mana dia mengalami crash ketika sedang memimpin jalannya lomba pada sesi balapan utama. Apa yang ditunjukkan peraih 8 gelar juara dunia tersebut sebagai rekrutan anyar Ducati sangat berbeda jika dibandingkan dengan Francesco Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut masih kesulitan untuk menemukan ritme terbaiknya pada musim 2025 ini di mana dia selalu kalah dari Marquez. Satu-satunya keunggulan yang didapatkan Bagnaia atas Marquez didapat pada IP Americas di mana seri tersebut belum mampu menghadirkan pembuktian yang kuat untuk dirinya. Juara dunia kelas MotoGP pada musim 2022 dan 2023 itu kian disorot tajam lantaran dia juga beberapa kali kewalahan bersaing dengan adik Marc Marquez, Alex Marquez. Dalam 3 balapan hingga sesi Spring MotoGP Americas, juara dunia Moto2 musim 2019 tersebut selalu mampu finish di depan Bagnaia. Apa yang sedang terjadi dalam tubuh tim pabrikan Ducati melalui Marquez dan Bagnaia mampu mengundang perhatian dari mantan pembalap Jorge Martinez Aspar. Pria Spanyol yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai Ducati benar-benar menjadi tim yang sulit dikalahkan berkat Bagnaia dan Marquez. Dia bahkan berandai-andai bisa menjalani musim ini dengan tenang jika menjadi manajer Ducati Davide Tardozzi dan Luigi Dall'Igna. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengaku sudah tak memiliki ambisi yang besar seperti sewaktu muda. Namun, justru kedewasaan itu membuat Marquez makin berbahaya di MotoGP 2025.
Ya, Marquez bisa dikatakan tak segila dulu saat berada di lintasan. Ia merasa kedewasaan mengubahnya menjadi lebih tenang dan menerima jika ada rider lain yang lebih baik. Kendati demikian, sikap itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya di lintasan. Ia tak sembrono lagi dan terbukti 3 dari 4 seri MotoGP 2025 berhasil dimenangkan oleh The Baby Alien. Saat ini Marquez menjadi pemuncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Posisi itu setelah dia menjadi pemenang dalam 3 dari 4 seri yang sudah dimainkan. Marc Marquez mengatakan saat masih muda ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi, dia tegaskan hal itu tidak terjadi untuk saat ini. Sebelumnya ya, 10 tahun lalu saya kompetitif dalam segala hal, tetapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan dan dalam latihan, kata Marc. Pembalap asal Spanyol itu menceritakan saat masih muda akan merasa kesal saat ada pembalap yang lebih baik darinya di perlintasan. Namun, saat ini dia dapat menerima itu karena setiap pembalap punya kualitas yang berbeda-beda yang menjadikan dia tidak bisa unggul dalam berbagai kondisi. Jika seseorang melampaui saya menerimanya, saya mengerti bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat, sambung Marquez. Marquez memastikan bahwa hubungannya dengan partnernya di Ducati, yakni Francesco Bagnaia baik-baik saja dan pertarungan tidak seintens ketika masih muda. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta dia tidak tampil totalitas saat turun balapan. Adalah normal bahwa ada ketegangan selama musim kompetisi karena kami berdua kompetitif. Tetapi sekarang saya memiliki pendekatan yang berbeda. Pada usia 32, Anda paham bahwa Anda dapat berkolaborasi di pit dan kemudian memberikan segalanya di lintasan. Pada usia 20, saya mengalaminya secara berbeda, katanya. Sementara itu, MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail hari Senin kemarin, menghadirkan kejutan besar pertama musim ini, saat Maverick Vinales menempatkan motor KTM dalam perebutan kemenangan. Dia finish kedua, tetapi diturunkan ke posisi 14 setelah bendera finish karena penalti waktu 16 detik yang didapat karena melanggar aturan tekanan ban depan. Tetapi, dalam pertarungan dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di baris balapan, Maverick Vinales telah menjadi pembalap non-Ducati pertama yang menantang motor-motor pabrikan asal Italia itu pada MotoGP 2025. Lebih luas lagi, Maverick Vinales merupakan pembalap non-Ducati terakhir yang bisa menang yaitu MotoGP Amerika Serikat 2024, namun kala itu ia masih mengendarai motor Aprilia. Nah, dalam obrolan dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia usai main race MotoGP Qatar, terkuak Maverick Vinales menyebut motor KTM adalah kuda besi paling kencang yang pernah ia kendarai. Komentar tersebut jadi menarik. Karena sepanjang karirnya, pembalap asal Spanyol itu pernah menang bareng Suzuki, Yamaha lalu berlanjut ke Aprilia. Jauh lebih mudah, jawaban sederhana Vinales. 2 kali lebih cepat. Lihat betapa cepatnya motor ini melaju, lanjutnya. Vinales menambahkan dirinya dapat melakukan late braking menggunakan motor KTM meskipun tidak berbelok dengan sempurna. KTM sangat cepat di trek lurus. Sulit dipercaya, katanya. Vinales yang sebelumnya membalap untuk Suzuki, Yamaha, dan Aprilia di MotoGP menambahkan, ini pertama kalinya saya memiliki motor yang cepat. Sementara Pecco Bagnaia memperhatikan sesuatu yang lain tentang KTM, bahwa aerodinamika motor ini membuatnya sulit untuk diikuti. Sangat sulit untuk berada di belakang KTM. Itu menciptakan banyak turbulensi. Saat Anda berada di belakang KTM, ada banyak gerakan, Bagnaia memberikan analisis. Jadi apakah KTM akan benar-benar menjelma jadi tim penantang Ducati pada MotoGP 2025? Sangat layak untuk ditunggu. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, dinilai sedang berada dalam kondisi yang sulit dikalahkan oleh para rivalnya pada MotoGP 2025. MotoGP 2025 merampungkan 4 balapan, dominasi yang telah ditunjukkan oleh Marc Marquez semakin tidak bisa dibantahkan di mana dia terus meraih kemenangan. Usai mengakhiri MotoGP Americas dengan tangan hampa karena kesalahan sendiri saat memimpin lomba, rider berjuluk Baby Alien kembali tak tersentuh saingannya.
Pada balapan terkini yaitu MotoGP Qatar yang berlangsung akhir pekan kemarin di sirkuit Lusail, Marquez menyapu bersih sesi sprint dan balapan utama. Melaju di atas Desmosedici MotoGP 25, Marquez tak terbendung dengan memenangi dua sesi tersebut usai start dari urutan terdepan. Dengan hasil yang diraih pada MotoGP Qatar itu membuat pemegang 8 gelar juara dunia tersebut kembali menduduki puncak klasemen sementara. Apa yang ditunjukkan oleh Marquez pada 4 seri awal MotoGP 2025 memang mengesankan banyak pihak tak terkecuali Aleix Espargaro. Mantan rider Aprilia Racing yang kini bekerja sebagai pembalap penguji Honda itu tak segan memberikan pujian setinggi langit kepada Marquez. Di mata Espargaro, pembalap berusia 32 tahun itu sangat sempurna dengan daya dukung yang ada baik dari sisi teknis dan non-teknis. Bakat hebat yang dimiliki Marquez tertambat dengan sempurna bersama Ducati yang kini dikenal sebagai tim yang memiliki motor terbaik. Kombinasi antara bakat dan motor terbaik tersebut tercermin dari performa Marquez yang begitu solid dan sulit dikalahkan para rival. Selain karena faktor teknis, kemajuan Marquez dalam mengelola mental dan emosinya di lintasan juga menghadirkan nilai tambahan. Dengan segenap kemampuan yang ada, Marquez akan sulit dikalahkan oleh para rivalnya bahkan termasuk rekan setimnya sendiri yaitu Francesco Bagnaia. Ducati telah berhasil membawa pemilik nomor 93 tersebut berada di level yang berbeda pada musim ini. Akan sangat sulit bagi para rival untuk mengalahkan Marc Marquez, karena banyak faktor yang telah menyatu, kata Espargaro. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, terpaksa absen lagi di MotoGP Spanyol 2025 karena cedera di balapan utama seri Qatar. Martin pun berjanji akan memanfaatkan masa pemulihan ini untuk memperkuat diri agar bisa semakin kuat lagi. Seperti diketahui, Jorge Martin mengalami kecelakaan serius di MotoGP Qatar 2025. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh di tikungan 12 lap ke-14 di sirkuit Lusail, Doha, Qatar pada Senin, 14 April 2025, lalu. Akibatnya, Martin tak bisa melanjutkan balapan dan dinyatakan mengalami cedera. Menurut keterangan Aprilia Racing, pembalap berjuluk Martinator itu mengalami hemopneumotoras yang terkait dengan beberapa patah tulang rusuk. Saat ini, Martin masih dirawat di Rumah Sakit Umum Hamad di Qatar. Martin berterima kasih kepada semua pihak yang tetap mendukungnya di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam kepada semua orang yang telah mendukung saya, kata Martin dilansir dari laman resmi MotoGP, Jumat, 18 April 2025. Fabio Di Giannantonio tabrak Jorge Martin di MotoGP Qatar 2025. Ini adalah hari-hari yang sulit, tetapi sekarang saya mulai bergerak sedikit lebih banyak dan merasa lebih baik, meski rasa sakitnya masih terasa hebat, tambahnya. Musabab cedera ini, Martin dipastikan absen dari seri balapan kelima atau MotoGP Spanyol 2025. Dia akan digantikan oleh Lorenzo Savadori dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol pada 27 April 2025 itu. Martin menegaskan akan comeback stronger ketika sudah sembuh dari cederanya. Sang juara bertahan saat ini terus berjuang untuk pulih sepenuhnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aprilia, penggemar saya, dan semua orang yang membantu saya, ungkap Martin. Saya akan terus berjuang untuk menjadi salah satu yang terkuat yang pernah ada, pungkasnya. Mantan pembalap MotoGP, Nobuatsu Aoki, mengamati ada sesuatu yang bisa berbuah jadi petaka dalam kubu Ducati saat hasil Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bagai bumi dan langit. Kebahagiaan Ducati Lenovo melalui penampilan fantastis Marquez di awal paruh pertama MotoGP 2025 justru dipandang jadi alarm bagi Aoki. Mantan pembalap MotoGP era 1990-an itu memiliki pandangan yang anomali dalam melihat kesuksesan Ducati. Skuad si merah Borgo Panigale dalam pandangannya, justru sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kehebatan Marc Marquez yang mampu terus konsisten memenangi balapan demi balapan, kecuali seri GP Americas yang gagal karena crash, jelas tidak dapat disangkal. Namun, melihat bagaimana kontrasnya hasil Marquez dengan Bagnaia selaku rekan setimnya, ini yang menurut Aoki bisa jadi mengindikasikan sesuatu yang gelap di kubu Ducati. Saya punya firasat bahwa di balik performa hebat Marquez,
Tersembunyi sisi gelap yang tak terlukiskan dan mengganggu, tutur Nobuatsu Aoki kepada Yang Machine. Francesco Bagnaia tampaknya tidak yakin dengan Desmosedici GP25 baru yang digunakan oleh tim pabrikan Ducati, ujarnya. Aoki menjelaskan lebih rinci tentang ketidaknyamanan Bagnaia yang dengan mesin GP25. Ini terutama masalah pengereman mesin. Untuk meningkatkan kinerja mesin, Desmosedici GP25 terbaru telah secara drastis mengurangi kehilangan gesekan. Namun, semakin banyak gesekan yang dihilangkan, semakin lemah pengereman mesin, dan tampaknya Bagnaia tidak mendapatkan pengereman mesin yang dicari sesuai feeling dia. Untuk mengatasi masalah ini, GP25 menyesuaikan inersia dengan menyesuaikan bobot ban. Ini akan menawarkan keseimbangan yang baik antara efek peningkatan dan pengereman mesin. Dan ini adalah versi terpisah yang dikenal sebagai GP249, yang bukan model terbaru atau model tahun lalu. Namun itu hanya solusi sementara. Karena alasan regulasi, mesinnya sendiri tidak bisa dimodifikasi. Sedangkan Bagnaia, dia sangat ingin kembali ke GP24, yang dianggap sebagai mahakarya. Jadi dia berada dalam situasi yang sangat sulit, ujar Aoki. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, tengah menjalani periode sulit pada awal musim MotoGP 2025. Saat mendapat posisi kedua pada MotoGP Qatar 2025 dengan tertinggal 4,535 detik dari Marc Marquez berkat penurunan peringkat Maverick Vinales akibat tekanan ban yang tidak tepat. Meskipun kecepatannya kompetitif dalam balapan utama, lap tercepat kedua, 1 menit 52,624, jatuhnya dia saat kualifikasi 2, Q2, sehingga start di posisi ke-11 di grid. Posisi ke-8 di sprint dia semakin tertinggal dari Marquez. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran. Pengamat MotoGP, Richard Jove meskipun bersyukur bahwa Pecco tengah menjalani masa sulit, menyoroti kemampuan pembalap Ducati tersebut untuk bangkit kembali di masa krisis. Baginya, kekalahan Bagnaia Q2 di Qatar dan kekalahan melawan Marquez bukanlah tanda kemunduran. Hal tersebut melainkan hasil dari seorang pembalap yang mengerahkan seluruh kemampuannya di lintasan untuk membuktikan kehadirannya setelah kualifikasi yang buruk. Ia menilai bahwa kesalahan ini adalah harga yang harus dibayar bagi seorang pembalap seperti Bagnaia yang terus berupaya meningkatkan performanya dan melampaui batas kemampuannya. Ia juga menekankan bahwa perkembangan Pecco pada balapan Minggu, dengan kecepatan yang lebih baik dan performa terbaiknya, menunjukkan bahwa ia mampu bangkit kembali dengan cepat. Jove tetap yakin bahwa Bagnaia akan mampu menemukan level terbaiknya dan bahwa ia akan terus berjuang untuk meraih gelar, bahkan melawan Marquez di momen yang hebat. Pecco Bagnaia harus menerima kenyataan bahwa ia menghadapi Marc Marquez terbaik sepanjang sejarah, kata Jove. Namun, Jove juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi Bagnaia menghadapi Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya dan lawan yang sejarah dan kemampuannya dalam menangani tekanan tak tertandingi. Menurutnya, selama Bagnaia terus berjuang, masih ada peluang baginya untuk kembali ke perebutan gelar juara. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi meminta kepada Francesco Bagnaia agar tidak menjadi pembalap yang manja. Sebab beberapa kali Bagnaia menyalahkan motor dan tak berusaha mencari solusi. Karena itu Tardozzi meminta pembalap Ducati Lenovo itu untuk fokus mencari solusi ketimbang mengeluh saja di MotoGP 2025. Francesco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen, Marc Marquez yang sudah mengumpulkan 123 poin. Dari 4 seri balapan awal musim ini, Bagnaia hanya mampu memenangkan 1 di antaranya. Hasil manis itu didapatkan ketika Marquez terjatuh di seri balapan Amerika Serikat, 31 Maret 2025 lalu. 3 balapan lainnya dimenangkan oleh The Baby Alien. Dengan catatan ini, Bagnaia untuk sementara tertinggal dari rekan setimnya sendiri. Namun, Tardozzi tidak mau ambil pusing dalam persaingan dua pembalapnya. Manajer Ducati Lenovo itu justru menyoroti kesulitan yang kerap dialami Francesco Bagnaia. Masalah motor, atau masalah Pecco? Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan.
Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambahnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, mereka menemukan solusinya, terutama untuk hari Minggu. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil.